Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ana akan membacakan 10 hadis yang Ana hafalkan, yang telah Ana hafalkan. Hadis pertama, kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat di timbangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kalimatani khaifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, haibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahil azim wa subhanallah bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah dan segala puji baginya. Muttafaqun alaih. Hadis kedua, orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man haqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Qala thumma man? Qala thumma abuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku pergauli? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, ayahmu. Muttafaqun alaih. Hadis ketiga, larangan berprasangka buruk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyakum wa dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadis. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dari kalian dari berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Hadis keempat, beratnya berbicara sembarangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda yatakallamu bi kalimati yanzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya seorang muslim yang berbicara dengan satu kata dan karenanya ia terjerumus dalam neraka yang sedalam timur dan barat. Muttafaqun alaih. Hadis kelima, kecemburuan Allah kepada orang mukmin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yagharu wa ghayratullahi ayatil mu'minu ma harramallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuannya karena jika seorang muslim melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-6, keutamaan sholat di malam Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya jika kalian sholat pada malam Ramadan, sholat pada malam Ramadan, jika kita mengharapkan pahala, mengharapkan iman dan juga pahala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah.
Hadis ketujuh, balasan umroh dan haji mabrur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari umroh ke umroh berikutnya adalah pelebur dosa di antaranya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis ke-9. Hadis ke-8. Berusaha untuk menahan menguap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. At-tasa'ubu minasyaiton. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadukum idza qala ha dhika syaiton. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya menguap itu datang dari setan. Jika kalian menguap, hendaknya kalian menahannya sekuat-kuat mungkin. Dan jika apabila kalian mengatakan ha, maka setan pun tertawa. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9. Pahala mengurus orang janda dan orang miskin. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol as-sa'i al-armalati wal miskina kal mujahidi fi sabilillah. Qala wa kal qaimi la yaftur wa kas shaimi la yuftiru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu dari apabila kalian menolong orang janda dan juga orang miskin, maka pahalanya sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan aku mengira beliau berkata, seperti sholat yang tidak pernah berhenti dan seperti puasa yang tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, hadis ke-10. Setiap musibah ada pahalanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syauqatu yashaquha illa kafarallahu biha min khotoyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, suatu penyakit, suatu kecemasan, suatu kesedihan, suatu gangguan, suatu kesusahan sampai ia tertusuk duri atau paku. Sampai ia tertusuk duri atau paku. Dan jika Allah mengampuni dosa-dosanya, muttafaqun alaih. Oke, mungkin begitu saja saya. Maaf jika ada kata-kata yang terbalik-balik. Oke, maaf jika ada hati-hati juga yang salah. Kata-kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.